Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita lanjutin aja kisah dari Rusin Torok Nyowo. Seperti apa kelanjutannya? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Di ruang depan, Pak Adi menghampiri Novi. Melihatnya lebih dekat lalu duduk bersila tepat di sebelahnya. Wanita itu tak bergerak sama sekali. Yang bisa tubuhnya lakukan hanya bernafas. "Permisi ya Jun," ucap Pak Adi pada Juni. Ia meminta izin dahulu sebelum menyingkap selimut pada tubuh Novi. Orang-orang yang ada di sana merasa terkejut melihat apa yang ada di balik selimut. Tubuh Novi memar-memar oleh bekas gigitan. Gigitan dengan diameter yang tak terlalu besar. Persis seperti susunan gigi anak-anak. "Rusin?" celetuk keluar dari bibir Juni. Mereka segera mendekati tubuh Novi, memastikan apa yang baru saja mereka lihat. Kulitnya nampak pucat, pun begitu dingin layaknya mayat. Seperti tak ada darah hangat yang mengalir di dalamnya. Septiani binti Subagio. Kedua nama itu keluar dari mulut Pak Adi. Orang-orang menatapnya terkejut. Ia mengulang memanggil nama itu hingga 3 kali dengan telapak tangan kirinya yang memegang penuh dahi Novi. Tiba-tiba saja mata Novi terbuka. Ia tersenyum lebar namun masih menahan suara tawanya. Septiani binti Subagio. Kali terakhir Pak Adi mengucapkannya, alis pria itu terangkat, ekspresi yang tepat untuk meremehkan lawan di hadapannya. Novi bangun dari posisi tidurnya. Ia kini duduk berhadapan dengan Pak Adi, masih mempertahankan senyum sinis yang sama. Ia mengamati seluruh orang yang ada di ruangan itu. "Juni, kamu di mana nak? Juni, ini ibu nak!" teriak Novi yang terlihat kegirangan. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Juni yang berada di sebelah Pak Adi memundurkan badannya. Hatinya bergejolak saat ini. Arwah ibunya tengah merasuki kakak tirinya. Juni pun benar-benar kaget karena sesuai apa yang dikatakan Pak Adi dulu. Ternyata makhluk-makhluk itu tak dapat melihatnya lagi. Namun bagaimana bisa? Bagaimana cara Pak Adi melakukannya? "Mas, tolong aku mas. Sakit mas. Bantu aku keluar mas. Tolong aku dan anak kita. Ini semua gara-gara Juni mas. Tolong aku. Tukar kami dengan Juni mas. Aku mohon tukar Juni mas. Novi merengek. Memohon pertolongan pada Agus yang berkeringat dingin melihat istrinya itu. Sangat jelas bahwa itu hanyalah tipuan. Bukan Novi yang mengatakannya, namun makhluk yang merasukinya lah yang mengendalikan tubuh itu. Novi. Nampaknya Agus terbuai kata-kata makhluk laknat itu. Pak Adi segera mengeluarkan kembali sosok yang merasuki Novi. "Mas, saya harap Mas tidak terbujuk rayuan jin. Yang barusan bicara bukan istri sampean ya, tapi makhluk mengerikan yang sedang menculik jiwa istri sampean," terang Pak Adi. Namun hati Agus terlanjur hampa. Entah apa yang dipikirkannya. Ia nampak tak menghiraukan Pak Adi sama sekali. Dubrak! Pak Adi terbanting ke lantai. Kepalanya beradu dengan kayu di bawahnya. Novi, wanita itu kini menginjak tubuh Pak Adi. Pria itu dibantingnya dan ia diinjak sembari berjongkok di atasnya. Matanya mendelik, menatap tajam ke bawah, memandang mata pria yang tengah disiksanya. Pak D dan Pak Le hendak menolong Pak Adi, namun pria itu menahannya. Ia mengangkat telapak tangannya, memberi mereka kode untuk menahan pergerakan dan mundur perlahan. Kepala Novi bergerak-gerak ke kiri ke kanan tak beraturan.
persis seperti seekor hewan. Sesekali salah satu pundaknya berjingkat. Dengus napasnya mampu terdengar oleh semua orang. Ia mengendus-endus Pak Adi hingga cuping hidungnya terangkat berkedut-kedut. Ia lalu menyeringai. Seketika pupil matanya berubah putih sepenuhnya. Kepalanya hendak bergerak mendekati wajah Pak Adi, namun Pak Adi segera menjambak rambut Novi. Enak saja kamu datang tanpa permisi, mau pulang juga tanpa pamitan. Aku tahu pasti ada yang kamu inginkan. Cepat bicara. Mereka berdua berkomunikasi lewat batin. Tiada seorang pun yang mampu mengetahui percakapan mereka. Di mata semua orang, dua orang itu hanya bertatapan tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku lapar. Kamu tahu apa yang aku mau? Biar kutukar anak dari wanita ini dengan tumbal darimu. Ucap makhluk itu tersenyum simpul sembari menunjukkan tubuh Mary yang tergeletak di bayangan Pak Adi. Mata Pak Adi membelalak. Oh, ternyata kamu yang nyuri anak mereka. Baik, apa yang kamu minta? Tanya pria itu terdesak. Tumbalkan seekor kambing di kediamanku, jawab makhluk yang merasuki Novi itu. Ia segera meninggalkan tubuh Novi tanpa basa-basi lagi. Kini Novi terkapar lemas di lantai, layaknya selongsong kosong tanpa peluru di dalamnya. Iya, jiwanya entah digiring kemana oleh penghuni sana. Bapak-bapak, maaf, saya minta tolong sediakan seekor kambing secepatnya untuk menyelamatkan keponakan Nak Juni, pinta Pak Adi pada Pak Le dan Pak D. Tak banyak bicara, mereka selalu cekatan. Mereka segera berangkat ke pasar hewan untuk mencari kambing yang diperlukan. Pak Adi melempar pandang ke arah Agus berada. Agaknya ia dapat membaca apa isi kepala pria itu. Agus berpikir bahwa mungkin dirinya bisa menyelamatkan Novi dan Mary dengan mengorbankan Juni. Pak Adi hanya menggeleng pelan. Ia melangkahkan kakinya ke belakang untuk mengecek pekerjaan Mei dan Febri. Semuanya ternyata sudah beres. Mereka semua duduk berkumpul di ruang tamu sembari menunggu kambingnya tiba, menyantap sarapan yang tadi dimasak oleh Mei dan Juni. Namun Agus tetap berdiam diri. Ia sama sekali tak menyentuh nasi. Tepat saat selesai sarapan, kambing yang akan ditumbalkan oleh Pak Adi tiba. Pak Adi berjalan, mendahului di belakangnya. Nampak seekor kambing jantan yang masih muda dikewer oleh Pak Le. Sepanjang perjalanan para tetangga menatap mereka heran, bertanya akan diapakan kambing itu. Mereka memberi alasan akan ada banyak teman-teman Juni berkunjung. Jadi mereka membantu menyiapkan makanannya, dan kambing itulah yang akan dipotong untuk dimasak. Mari, ajak Pak Adi pada orang-orang di sana. Mereka berbondong-bondong menuju pohon asem tempat makhluk yang katanya menyembunyikan Mary. Kecuali Mas Agus. Ia tetap berada di samping istrinya yang jiwanya entah ada di mana itu. Di depan pohon itu mereka menyaksikan Pak Adi hendak membunuh kambing yang dibawanya. Boleh saya pinjam parangnya? Tanya Pak Adi pada Pak Le. Pak Le segera menyerahkan parang yang ada di selipan pinggangnya itu. Pak Adi menerimanya. Tak lama kemudian, ia menjambak kedua telinga kambing itu. Seketika, ia menebas lehernya hingga putus dalam sekali tebas. Bahkan kambing malang itu tak sempat mengembek untuk terakhir kalinya. Para wanita menutup mulutnya yang hampir saja menjerit ketakutan. Ibu Mei bahkan sampai memuntahkan seluruh isi dalam perutnya setelah melihat hal itu. Pak Adi meminta maaf pada mereka semua. Ia menjelaskan bahwa tak ada cara lain. Dalam hatinya ia enggan menuruti setan itu. Naudzubillah min dzalik. Namun apa daya, ia takkan mampu melawan mereka semua. Dia membiarkan jasad kambing itu tergeletak tepat di bawah pohon. Darahnya mengucur deras terserap tanah dan akar pohon itu. Ia meminta orang-orang kembali ke dalam, membantunya mencari Mary. Mary pertama kali ditemukan oleh Febri. Balita itu tergeletak di kolong meja makan. Ia masih hidup, masih bernapas, dan detak jantungnya pun normal.
Alhamdulillah, namun Pak Adi tak menduga bahwa ternyata yang dikembalikan hanyalah raga Mary. Entah kemana sukma balita itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, ngeri banget teman-teman. Ia kembali ke halaman belakang. Wajahnya memerah seperti hendak meluapkan amarah. Dia mengacung-acungkan parang di tangannya ke hadapan pohon itu. Ada apa lagi? Bukankah anak itu sudah aku kembalikan? Tanya penghuni pohon asem itu. Menurut perkataan Pak Adi, penunggu pohon itu adalah lelaki tua bertangan dan kaki seperti beruk serta berambut gimbal. Mulutnya tak henti-henti mengeluarkan liur. Namun entahlah, tak ada yang tahu wujud sejatinya. Apa-apaan? Aku sudah memberimu tumbal sebesar ini, dan kau hanya mengembalikan raga bocah itu saja? Jin tua sialan! Gertak Pak Adi yang begitu murka. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Penunggu pohon itu tertawa terkekeh-kekeh. Ternyata Pak Adi telah terperdaya olehnya. Kau yang bodoh. Apa barusan kau tak menyimak seluruh ucapanku? Bukankah aku berjanji akan mengembalikan anak itu? Aku tak berjanji mengembalikan jiwanya, karena itu tak ada padaku. Jelasnya pada Pak Adi. Pak Adi semakin menegang. Alisnya mengerut dengan tatapan mata yang tajam. Memang teman-teman, setan itu penuh dengan tipu daya. Hati-hati teman-teman, jangan takut. Jangan takut sama namanya setan. Perbaiki sholat, istighfar, dan terus sholawat teman-teman. Oke, lanjut. Terus di mana jiwanya? Adi, kau pasti tahu siapa yang ku maksud. Wanita pembuat onar itu, tandas penunggu pohon tersebut. Sosok itu mulai menghilang dari pandangan Pak Adi, kembali ke alamnya. Mary kini dibaringkan di sisi ibunya. Aku sesenggukan menatap putri kecilnya itu. Ia sibuk menyeka air mata yang mengalir deras di pipinya. Tak ada satupun yang mengajak Agus bicara. Mereka tahu bahwa pria itu membutuhkan waktu untuk sendiri. Pak Adi tampaknya hendak melanjutkan pekerjaannya. Ibu-ibu, saya minta tolong jaga Nak Mary di sini. Kalau berkenan, silahkan mengaji di sebelah Nak Mary. Jangan sampai ditinggal ya. Bapak-bapak, saya juga minta tolong angkat Mbak Novinya ke belakang, pintanya pada mereka. Mereka memasukkan tubuh wanita itu ke dalam genuk yang barusan diisi penuh air oleh Febri sesuai permintaan Pak Adi. Kakak saya mau diapain, Pak? Juni penasaran. Pak Adi masih terdiam. Ia mengode Juni untuk tetap tenang. Ia tak akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Nak Mei, boleh saya minta talinya? Tangan pria itu menengadah. Iya Pak, ini silahkan. Mei menyodorkan tali dari sabut yang barusan rampung ia buat. Tali itu sangat kasar dan lumayan kuat. Tiba-tiba, pria itu mengikatkan tali sabut tadi ke leher Novi, persis seperti seorang yang hendak kendat. Ia menyisakan beberapa meter untuk tali kekang yang ia genggam di tangan kiri. Orang-orang di sana heran dengan apa yang dilakukan Pak Adi. Tak tahu apa maksudnya dan untuk apa semua itu dilakukan. Bibir kering tuanya berkomat kamit, entah apa yang ia rapalkan. Hingga dalam sekejap, mata Novi terbangun dari tidur panjangnya. Sangat bisa ditebak, bukan jiwa Novi yang masuk ke dalam raga perempuan itu. Dia semakin menenggelamkan kepalanya sampai batas bawah mata. Matanya melirik, membaca situasi di sekitarnya. Pak Adi menarik tali kekang itu. Novi menjerit kesakitan. Ia mengerang sampai wajahnya berubah merah padam seperti ubi rebus. Aneh, setelah kesakitan sedemikian rupa namun ia kini tertawa keras. Goblok. Kowe kate ngapake aku kaya piye wae? Iya bocah iki ngrasakne, ucap arwah Ibu Juni dengan tubuh kakak tiri Juni. Ia meludah ke arah Pak Adi. Syukurlah, pria itu sempat mengelak. Pak Adi kembali menarik tali itu dengan lebih kencang. Novi pun menjerit lebih keras. Matanya berubah hitam legam, begitu pula air yang merendamnya nampak mengeluarkan uap panas. Pak Ale dan Pak Adi sedikit memundurkan kakinya, menjauh dari pertunjukan yang sedang dilihatnya itu. Tapi
pernah sekalipun terpikir oleh mereka hal semenakjubkan ini akan nyata terjadi. Nyaopo kowe yang berurusanku? Rak ngarah tak jarke sak peranaan temurune. Tandas Ibu Juni. Julianti adalah ibu tiri Juni, istri pertama ayah Juni atau Ibu Novi. Pak Adi mendecakkan lidahnya. Ia meremehkan ucapan roh jahat itu. Kamu kira saya bakal biarin hal itu terjadi? Novi memberontak. Tangannya memegang pinggiran genduk yang memuat tubuhnya. Ia hendak melompat keluar namun segera digagalkan. Berulang kali ia melakukannya, berulang kali pula ia kesakitan karena Pak Adi menaburkan garam ke tubuhnya. Ia seperti terkena percikan bara api di setiap sentuhan garam ke kulitnya. Mas Agus, tolong adek mas, adek disiksa mas, rintih Novi. Ia terus-menerus merintih dan menangis, memohon pertolongan kepada Agus yang ternyata dari awal mengintip dari batas dapur dan ruang tengah. Semua orang memutar kepalanya menengok Agus. Pria itu tampak menahan tangis dan amarah. Tangannya menggenggam kuat. Ia meremas jari-jari itu hingga semua pembuluh darah di tangannya timbul. Agus berjalan perlahan ke arah meja. Orang-orang masih tampak tenang. Satu pun dari mereka tak ada yang mengetahui amarah sebesar apa yang dipendam oleh Agus melihat istrinya tersiksa. Tangan kanannya meraih pisau besar dan tajam yang ada di atas meja dapur. Jari-jari itu merambat perlahan agar orang-orang di sekitar tak menyadari pergerakannya. Perlahan tapi pasti, kuku-kuku hitamnya menyentuh gagang pisau tujuannya. Kukunya begitu hitam, sepertinya lumpur-lumpur dari kubangan tadi belum benar-benar ia bersihkan. Pisau bergagang merah itu, pisau khusus yang biasa Juni gunakan untuk memotong daging dan ikan. Agus menggenggamnya sempurna dan segera berlari ke arah Juni untuk menikam gadis itu. Febri yang ada di sebelah Juni menyadari hal itu. Ia segera menghadang Agus, menahan tangannya yang hampir saja melukai Juni. Juni berteriak ketakutan. Dia jatuh terjerembab. Untunglah ia masih selamat. Sadar mas, sadar, bentak Febri pada Agus yang kesetanan. Pak Ade dan Pak Ale segera membantu Febri. Mereka mencoba melumpuhkan Agus dan merebut pisau dari tangannya. Namun entah Agus mendapat tenaga ekstra dari mana hingga ia mampu membuat Febri terpental. Dan ketika ia hendak melepaskan diri dari cengkraman Pak Ale dan Pak D, pisau itu tak sengaja menusuk pinggang kiri Pak Ale yang berada di sisi kanan Agus. Darah merembes keluar dari bekas tusukan itu. Begitupun dengan pisaunya yang berlumuran darah. Agus yang melihat darah semakin menjadi-jadi. Ia mengayunkan pisau itu ke arah Pak D. Namun Febri ternyata lebih sigap. Ia segera bangun dan menepis tangan Agus. Kotak! Pisau itu terlepas dari genggaman Agus, terlempar jauh hingga menghantam dinding kamar mandi. Febri dan Pak Ade segera membekuknya, menyeret Agus ke dalam kamar mandi serta merta menguncinya. Mei menangisi ayahnya. Ia berusaha menahan laju darah yang terus mengalir keluar itu. Nampaknya Pak Le tak sadarkan diri. Juni segera mengantar mereka dengan mobilnya menuju puskesmas. Sepanjang perjalanan Juni yang begitu diliputi rasa bersalah terus saja menangis dan memohon maaf pada Ibu Mei dan Mei yang juga tengah menangis memeluk Pak Le. Maklum saja, pria itu sudah seperti ayah Juni sendiri, menggantikan posisi ayah Juni. Ngapuntene Juni Pak Le, ngapuntene. Juni terus saja menangis. Sesampainya di puskesmas, Pak Le segera mendapat pertolongan. Untunglah, lukanya tak terlalu dalam. Begitupun organ dalamnya. Tak ada yang ikut tergores. Ibu Mei memeluk Juni. Jun, Pak Lemu gak apa-apa nduk. Ojo kuatir nggih. Saiki awakmu mantuk sik mesake budhe dhewean. Tutur bule meyakinkan Juni bahwa suaminya baik-baik saja. Juni enggan untuk pulang, namun Ibu Mei memaksanya mengingat hanya Ibu Febri seorang dirilah yang menjaga Mary kini.
Meskipun ada pula Febri dan ayahnya di sana, namun mereka disibukkan oleh keributan di belakang yang dibuat Agus. "Lepasin sialan, keparat, bajingan, buka pintunya!" Terdengar jelas teriakan pria itu. Ia meronta-ronta meminta untuk dilepaskan dan tak dikurung. "Akan kubunuh kalian semua, bajingan!" Agus semakin menjadi-jadi. Kakinya mendobrak-dobrak pintu kamar mandi yang hanya terbuat dari atom itu hingga jebol. Ia berhasil lolos dan mengamuk kembali hingga membuat 3 pria yang menghadangnya kewalahan. Ya, Pak Adi, Febri, beserta Pak Ade mencoba menangkap Agus kembali. Entah asupan energi dari mana yang ia dapatkan hingga bisa melawan 3 orang sekaligus. Namun tetap saja ia dapat dikalahkan. Novi nampak tersenyum simpul. Salah satu sudut bibirnya meninggi. Begitu keji ia berbahagia dengan situasi ini. Agus segera diikat tali tambang oleh mereka, kemudian dimasukkan ke genuk satunya. Febri yang begitu kesal segera mengguyurnya bertubi-tubi dengan berember-ember air. Pak Adi duduk bersila di depan kedua genuk berisi manusia itu. Ia melipat tangannya ke depan dada sembari terus merapalkan doa. Beberapa menit setelahnya, tubuhnya menegang. Matanya terus tertutup, begitupun dengan keringat yang mulai keluar dari tiap pori-pori tubuhnya. Saat itu pula, wajah Novi yang dikendalikan arwah Ibu Juni menunjukkan raut tak senang. Ia seperti geram melihat Pak Adi yang berusaha mengembalikan Sukma Novi. Entah apa yang dilakukan mereka berdua di alam sana, tak ada yang tahu pastinya. Pak Adi membuka mata dengan senyum lega mengambang di wajahnya. Wajah yang nampak masih tampan walaupun sudah berumur, dengan sorot mata yang dalam dan alisnya yang tebal. "Baru induknya, katakan ku biarkan menemukan anaknya," ucap lantang arwah Ibu Juni. Pak Adi tak menghiraukan ucapan arwah penuh dendam itu. Ia tahu Ibu Juni memiliki dendam pribadi pada pihak keluarga istri pertama ayah Juni. Jadi motifnya seperti itu ya teman-teman ya. Dendam memang menguasai hal-hal yang sangat jahat seperti itu. Oke, lanjut. Ia tahu Ibu Juni memiliki dendam pribadi pada pihak keluarga istri pertama ayah Juni. Ia juga tahu bahwa makhluk-makhluk di sana sangat tak senang dengan kehadiran manusia. Ia mendekat ke genuk untuk sejenak beradu pandang dengan arwah Ibu Juni yang masih merasuki tubuh Novi. Sekejap tangannya mencengkeram kepala Novi hingga menjerit. Namun ternyata saat itu pula ia berhasil menukar arwah Ibu Juni dengan Sukma Novi yang berhasil diselamatkannya. Novi tampak kelelahan dan kebingungan. Matanya mulai memerah berkaca-kaca. Tangisnya pun pecah. Agus yang sama-sama berada di dalam genuk bersebelahan dengan genuk istrinya pun ikut menangis setelah menyaksikan semuanya. Ia tak menyangka istrinya bisa selamat. Ia pun bertanya-tanya mengapa tadi ia bisa kehilangan kendali seperti itu hingga melukai mereka yang terus membantu. Cip, suara pintu mobil ditutup. Juni telah sampai rumah. Matanya masih sembab karena menangisi ayah Mei. Ia berlari memasuki rumah. Buru-buru melihat kondisi keponakannya yang ternyata masih tertidur pulas, entah sampai kapan. Dia memeluk tubuh Mary, menangis sesenggukan di dada keponakannya itu. Ibu Febri ternyata masih mengajis dari tadi tanpa berhenti. Kini ia menghentikan kegiatannya sejenak, memeluk Juni yang begitu malang. Ia menganggap gadis itu selayaknya putrinya sendiri. Begitu iba melihat Juni yang harus menyaksikan kematian orang-orang yang ia sayangi sejak masih kecil, membuatnya ikut merasakan kepedihan. Tiba-tiba Febri memasuki ruang depan sambil membopong wanita yang basah kuyup, kakak Juni. Novi masih tersadar, namun tubuhnya begitu lemas dan sampai tak mampu mengangkat tangannya sendiri. Ia dibaringkan di lantai. Febri menyuruh Juni untuk segera mengganti pakaian Novi dan mengeringkan tubuhnya. Langkah Febri diikuti oleh Pak Adi dan Pak Ade yang masing-masing mengangkat lengan Agus. Mereka membantunya berjalan. Setelah sepasang suami istri itu dibersihkan, mereka semua berkumpul mengelilingi Mary. Juni terlihat menyuapi kakaknya yang duduk bersandar
di dinding. Wajahnya masih pucat dan begitu sedih menatap putrinya yang belum juga dapat diselamatkan. "Mbak Novi, Mas Agus, Nak Juni, Bapak mohon maaf. Kelihatannya Bapak kesulitan menemukan Sukma Mary. Saya sudah mencarinya semaksimal mungkin, tapi tidak membuahkan hasil." "Buka mata batin saya, Pak. Jadi saya ngerogoh Sukmo, biar saya sendiri yang cari Mary," jawab Juni dengan cepat. Pak Adi bimbang. Di satu sisi ini adalah ide bagus untuk memancing arwah Ibu Juni, memintanya menukar Sukma Mary dengan Juni. Namun saat Mary telah ia kembalikan ke tubuhnya, Juni harus segera menyelamatkan dirinya sendiri dan kabur dari sana. Tapi di sisi lain, ini semua adalah keputusan yang beresiko. Bisa saja Juni tak akan benar-benar bisa kembali jika Sukmanya sampai terjebak. Akhirnya, mereka terpaksa menyepakati rencana itu. Satu hari satu malam, Juni diajari berbagai ilmu untuk menggali kemampuan alaminya. Pak Adi tak menyangka bahwa Juni lebih berpotensi dibanding Septi. Hanya saja semua itu tertutup seperti kacang kenari yang melindungi biji mahalnya di balik cangkang kerasnya. Memang benar, bakat keturunan itu nyata adanya. Pastilah Juni memiliki bakat ini dari kakeknya, Pak Bagio, yang juga orang hebat. Sayang beribu sayang Pak Bagio menyalahgunakan kemampuannya itu. Ditambah lagi karakter buruknya yang begitu tak pantas dicontoh. Pukul 12 malam, Juni dan Pak Adi merebahkan diri mengapit Mary di kedua sisi. Mereka telah mengatur rencana sedemikian rupa. Pak Adi lebih dulu meninggalkan raganya untuk menemui arwah Ibu Juni. Sebelumnya, ia menyuruh semua orang tetap terjaga dan menunggu tubuh mereka bertiga bangun. Juni masih terjaga. Kini mata batinnya telah terbuka sepenuhnya. Ia dapat melihat seluruh makhluk penunggu rumahnya yang selama ini tanpa ia sadari telah hidup berdampingan dengannya. Mereka semua seperti berkerumun menatap Juni yang mereka kenali telah kembali. Tentu saja karena selama ini mereka tak dapat merasakan kehadiran Juni akibat Pak Adi yang menutupi aura tubuh Juni. Saat Sukma Pak Adi mulai meninggalkan tubuhnya, Juni pun dapat melihatnya dengan jelas bagaimana jiwa dan raga itu memisahkan diri. Dia menatap orang-orang di sekelilingnya, kakak perempuannya, saudara iparnya, sahabatnya, kedua tetangganya yang ia anggap orang tua, Mary. Tak lupa Pak Adi yang selalu menolongnya. Tanpa sadar, sebelah matanya menitikkan air mata. Ia begitu bersyukur masih memiliki mereka. 15 menit berlalu. Juni merasakan sesuatu mendekat ke arahnya. Ternyata itu Pak Adi yang memberitahu Juni bahwa kini sudah saatnya Juni melakukan bagiannya. Juni pun mulai terpejam. Perlahan jiwanya keluar. Ia merasa begitu ringan. Ia tak menyangka dapat melakukan ini. Mereka menemui arwah Ibu Juni. Pak Adi menjelaskan bahwa semua sudah disepakati. Ibu Juni bersedia menukar Mary dengan jiwa anaknya. Rasa egois arwah mengerikan itu begitu tinggi. Ia tak mempedulikan fakta bahwa Juni mempunyai kehidupannya sendiri. Yang ia tahu hanyalah ia menginginkan Juni yang begitu ia sayangi dapat menemaninya di alam tersebut. Pak Adi meraih tangan Juni, menggandengnya menuju kamar Ibu Juni. Di sana, di atas ranjang kamar itu terduduk seorang wanita dengan paras cantik serta rambut panjangnya. Sosok yang begitu dikenal Juni, seorang yang semasa hidup ia panggil dengan sebutan Ibu. Perempuan itu tersenyum manis menyambut putrinya yang melangkah menghampirinya. Air mata Juni tak dapat dibendung lagi. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa. Pun dengan hatinya, ia tak tahu perasaan apa yang sebenarnya tengah ia rasakan. Sangat sulit untuk membedakan antara rasa sedih, bahagia, rindu, dan benci yang muncul begitu saja. Ibu, keluar kata dari bibir Juni yang terasa keluh. Perempuan itu membuka tangannya, mempersilahkan Juni untuk memeluknya. Rasa rindu menyeruak di dalam lubuk hati Juni. Belasan tahun ia tak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ibu. Dia menangis sesenggukan di dalam peluk wanita itu. Kembalikan Mary,
ucap Pak Adi. Arwah perempuan gila itu mengangkat jarinya menunjuk ke arah belakang. Pak Adi segera berlari menjauh dari sana, mencari Sukma Mary. Ternyata kedatangannya memang telah ditunggu oleh 2 orang anak kecil di kebun sengit belakang rumah itu. Anak itu adalah Mary, dan seorang di sebelahnya lagi adalah sosok yang selalu menempel pada arwah Ibu Juni. Tentu saja, ia merupakan kakak Juni, Rusin. Anak itu menggandeng tangan Mary, menunggu Pak Adi datang untuk menjemput teman mainnya beberapa hari ini. Pak Adi segera menggendong tubuh Mary. Dadah, 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 ucap Mary yang melambaikan tangan pada Rusin. Rusin membalas lambaian tangan itu. Ia tersenyum ceria layaknya anak seusianya. Ternyata selama ini Mary disembunyikan di sana. Tapi mengapa Pak Adi tak dapat menemukannya? Entahlah. Walau nyatanya ia telah mencari di tempat itu berulang kali. Ia melangkah pergi. Karena jalur yang ia lalui harus melewati pohon asem. Ia tak sengaja melirik dan mendapati keadaan di dalam sana. Ada seorang pria bertubuh dempal yang dirantai dan dijadikan budak oleh penghuni pohon itu. Ia adalah Pak Bagio, kakek Juni. Pak Adi dapat mengenalinya dalam sekali pandang karena dulu ia pernah melihat wajah itu di kilasan kejadian masa lalu yang ia lihat dalam rumah ini. Ia kembali melangkah, tercium bau darah menyengat. Tanah di sekitar sana dikerubuti oleh serangga-serangga liar. Mereka berkemelut di sekitar darah kambing yang terbujur kaku di bawah pohon itu. Tak hanya serangga, makhluk-makhluk menjijikan pun banyak yang berada di sana, berebut menjilati bangkai dan darah kambing itu. Mama, Yaya, panggil balita itu pada kedua orang tuanya. Mereka semua terkejut ketika Mary tiba-tiba terbangun. Tandanya misi Pak Adi untuk mengembalikan jiwa anak itu berhasil. Alhamdulillahirobbilalamin. Mereka sangat-sangat bersyukur. Ibunya segera mendekat tubuh kecil itu dan menangis jadi-jadinya. Mary tampak kebingungan melihat para orang dewasa itu menangis melihatnya. Di sisi lain, Juni mulai terlelap di pelukan ibunya. Ia hanyut dalam buayan makhluk itu. Ditambah lagi arwah sang ibu beberapa kali menenangkannya dengan menembangkan tembang-tembang Jawa kesukaannya sejak kecil dulu yang selalu dinyanyikan sang ibu untuknya di tiap tidurnya. Pak Adi sebelumnya sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Ia sangat tahu arwah jahat itu mampu menghalalkan segala cara untuk menjerat seseorang untuk bergabung ke dalam dunianya. Ketika Pak Adi memasuki kamar itu, arwah jahat tersebut sudah berubah ke wujud aslinya. Mungkin memang tadi ia menggunakan wujudnya saat masih menjadi manusia dulu demi memperdaya Juni. Jun, bangun Jun, bangun Jun, teriak Pak Adi yang melompat ke atas ranjang lalu menarik tubuh Juni dari dekapan arwah ibunya. Juni segera terbangun, namun tak kunjung menyadari bahwa perempuan di depannya adalah sosok yang sama yang selama ini mengganggu ketentraman hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. Arwah ibunya bahkan sering mengganggu warga sekitar yang sekedar melewati rumah itu. Ayo cepat kita pergi, ikut bawa pergi dari sini, tegas Pak Adi. Aduh, merinding teman-teman saya. A'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Oke lanjut. Hati Juni bimbang. Ia menangis tak rela meninggalkan ibunya. Arwah ibunya mengamuk melihat Pak Adi. Ia mengingkari janji. Pria itu tak benar-benar ingin menyerahkan Juni. Seluruh bola matanya berubah hitam pekat. Wajahnya memerah seperti bara hingga mengeluarkan bau tak sedap. Ia menjerit hingga Juni ketakutan. Dia semakin mengamuk. Juni dan Pak Adi segera kabur meninggalkan kamar itu. Namun kaki Juni tertahan. Ia ditarik oleh tangan hitam berkuku panjang. Kakinya tergores kuku-kuku itu, kulitnya hingga mengelupas dan mengeluarkan darah. Memang, roh jahat dapat melakukan hal-hal seperti melukai manusia. Juni sekuat tenaga menarik kakinya, dibantu Pak Adi. Banyak sekali makhluk lainnya mengerumuni mereka. Tak ada niat ikut campur ataupun membantu. Mereka hanya menatap dan memperhatikan. Admin undur diri. Cari tahu di bagian berikutnya ya. Apresiasi setingginya buat penulisnya, Cimol and It's Kiana. Teman-teman bisa follow akun Twitternya ya. Linknya akan admin sediakan di deskripsi. Admin undur diri dan wassalamualaikum.